Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tukhfuhu ya'lamhu Allah. Katakan ya Rasul, jika kalian semuanya menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu ataupun kamu tampakkan kepada Allah, kepada apa kamu tampakkan, ya'lamhu Allah, niscaya Allah mengetahuinya. Orang bicaranya baik. Ya, bicaranya baik. Tapi niatnya apa? Ingin merusak. Niatnya apa? Memberi uang. Tapi niatnya apa? Menjungkirkan kamu ke neraka. Jangankan orang yang seperti ini. Dulu sebelum ada manusia, yang namanya iblis itu, ya memberi bisikan kepada siapa? Adam. Bicaranya bagus. Adam, maukah kamu kutunjukkan jika kamu makan buah khuldi ini, kamu kekal selama-lamanya di surga? Wa kana minal kafirin, dan setan itu ada termasuk makhluk yang kafir. Jadi orang yang menyuruh manusia sekarang ini kepada kekafiran dengan lemah lembut, dengan bahasa yang lembut, dengan akhlak yang bagus, dengan uang yang banyak, hati-hati katanya. Itu antek-anteknya setan. Itu Allah pun juga memberikan penjelasan dalam Al-Quran. Jadi tidak bisa orang yang pintar itu dibodohi dengan uang, pangkat dan jabatan. Untuk apa? Merusak kaum Islam yang beriman. Tetapi orang yang kemasukan setan, yang antek-anteknya setan, bangga diri dia. Mencaci maki, bangga diri. Karena memang anunya sudah, perbuatannya seperti itu. Ya, merusak. Setan kan merusak. Bisikannya hanya merusak. Tapi ini firman, ketetapan, keputusan, kebenaran dari Allah. Banyak orang yang tidak mau kepada Al-Quran, mau kepada setan. Ya, seperti itu. Jadi, sembunyikan dalam hatimu atau kamu tampakkan bahwa kamu baik, Allah akan tahu. Ya. Oleh karena itu, ya, kalau kalian beriman kepada Allah, hati-hati. Lesannya harus bersesuaian dengan perbuatannya. Sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Jangan seperti setan. Setan bahasanya bagus, tapi niatnya apa? Mengeluarkan Adam dari surga. Berangkom lalu saya keluar Allah. Adam yang keluar benar. Tidak bisa Adam bini digoda. Bagaimana bini goda? Akhirnya masuk keluar semua dari surga. Adamnya dan Hawanya dikeluarkan dari surga. Disiksa itu di dunia. 450 tahun berdoa kepada Allah tidak diterima. Baru sebutkan Nabi Muhammad. Nah, berarti orang yang mengikuti Nabi Muhammad sama dengan Adam ketika menyebut Nabi Muhammad dipertemukan dengan Hawa. Dari barat ke timur, dorong di Jabal Rahmah, dipertemukan di sana. Dan punya anak sampai kepada kita. Itu rahmatnya Nabi. Jabal Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Adam itu dipertemukan di Jabal Rahmah dengan nama sandangan gelarnya Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi semesta alam. Hatta Adam dapat rahmatnya ketika masih Nabi Muhammad masih ada di sulbi Adam. Dan seterusnya. Jadi ikut Nabi Muhammad selamat, dan ikut ulama-ulama su' tidak selamat. Ulama su' itu orang yang dibayar. Mengatakan ini, kalamnya seperti bagus, tapi isinya ingin merusak imanmu dan akidahmu. Hati-hati katanya Allah SWT. Ya, tanggung jawab dirimu sendiri masing-masing. Walaupun pada diri Ustaz harus seperti itu. Masing-masing kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena kamu kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di akhir nanti. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Yang di langit Allah ketahui apa yang di langit. Kenapa? Karena ciptaannya. Dan itu bagi Allah mudah. Ya, bagi Allah itu mudah. Wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Katanya Ustaz sudah, kalau semuanya dikatakan di sini biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya padamu ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kuasa melihat, kuasa mengetahui, kuasa menyaksikan, kuasa mengangkat derajat, kuasa juga menghinakan. Jadi kalau kamu minta apa saja kebaikan, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Kalau manusia itu akan menjanjikan
Setelah kamu dapat diberi apa yang kamu mau, tapi kamu harus keluar dari, kamu harus begini, kamu harus begini, diatur sama manusia itu. Dan manusia yang kafir kepada Al-Quran, kamu akan dijauhkan daripada Al-Quran. Karena dia berbicara dengan nafsunya, karena dia punya uang dan pernah memberi kepada kamu. Maka kamu jadi jongosnya, mau. Na'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah dari menerima apa? Kebaikan-kebaikan yang datangnya dari orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Jelas? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala itu kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau sudah Allah kuasa atas segala sesuatu, maka semuanya akan disaksikan dan diketahui. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran. Ingatlah pada suatu hari, masing-masing kamu sekalian, masing-masing diri itu akan mendapati apa yang dikerjakan berupa kebaikan di hadapannya. Jadi kebaikan itu akan datang hadir di hadapan kita sebagai apa? Sebagai penyelamat. Aku adalah amalmu yang baik. Ya. Itu pada hari kiamat akan hadir kepada kita. Wa ma amilat min su'in. Demikian juga amal itu juga datang. Kalau berbuat buruk, maka keburukan itu datang kepada diri kita masing-masing. Contohnya ada orang sukanya berbuat zina. Ketika dia mati, diciptakan oleh Nabi, pergilah kamu ke sana. Wah, aku ada perbuatan kamu. Aku tidak kuat bau kamu. Kok bilang bau kamu? Dulu ini aku adalah perbuatan yang kamu sukai. Bagaimana kamu menyuruh aku lari dari kamu? Jauh dari kamu. Sementara kamu di dunia itu paling dekat kepadaku. Jadi baunya itu perbuatan itu, alhamdulillah. Baunya menyakitkan dan sampai orang itu dari besar jadi kecil. Dibesarkan lagi. Dari saking baunya itu. Dari baunya saja. Sana-sana, wah tidak. Saya itu adalah amal kamu. Kan kamu suka sama saya dulu. Maka saya tidak mau meninggalkan kamu. Rumah. Alat dikindungin dan perbuatan itu. Sudah bau, busuk dan sebagainya. Kita tidak bisa. Disiksa dengan bau saja setengah mati. Ya. Alhamdulillah. Dan itu selamanya di alam kubur. Di alam kubur tuh, bukan di akhir, di alam kubur nanti akhir. Makanya kita mumpung diberi kesempatan masih nafas ada ya, mintalah, keluarkan nafas itu ya Allah. Aku taubat dari berbuat ini. Mulai saat ini aku berhenti ya Allah. Mulai saat ini aku akan berbuat baik ya Allah. Terimalah doa kami, ampuni segala dosa kami, dosa ini, dosa itu. Sebutkan dosa-dosa itu. Di mana kamu berbuat dosa, sebutkan. Di sini ya Allah, di sini, di sini, di sini. Semua ya Allah ampuni, minta ampun kepadamu ya Allah. Dan jangan tuntut engkau ya Allah nanti ketika kami setelah meminta ampun kepadamu di akhirat. Karena aku telah minta ampun di dunia. Kesempatan. Dan tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Nah, dosa-dosa itu diungkap. Ya Allah, aku dosa, ini dosaku. Dulu seperti ini, dulu seperti ini, dulu seperti ini. Sebutkan, aku taubat. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astaghfirullah dzanbi wa liwalidayya wa lil muslimin wal muslimat khususan bulan. Sebutkan. Karena istighfar dengan mengucapkan la ilaha illallah itu bagus katanya Nabi Muhammad. Paling bagusnya dan itu diterima. Atau baca apa? Baca doa Akasyah. Ya. Baca doa Akasyah. Jadi kita minta ampun daripada riya, daripada ini dengan ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, aku pernah begini. Aku berdoa, aku minta ampun kepadamu ya Allah dengan ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan seterusnya. Di Akasyah itu di Syarful Majmu' Syarif, ya. Di kitab Majmu' Syarif, baca itu. Insyaallah kamu sengaja tidak disengaja, ya, dipaksa ataupun terpaksa, sekali kamu baca dihapus oleh Allah. Allah tidak peduli karena kamu telah baca itu.
Itu disanjung sama Nabi Muhammad SAW bahwa Ukasha itu orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya kan baca itu. Siapa yang punya bacaan ini? Ana ya Rasulullah. Coba baca, Ukasha baca. Ternyata dijempol sama Rasulullah. Dan dibaca oleh sahabat-sahabat. Karena Ukasha itu salah satunya adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi bacanya itu. Jadi setiap manusia itu berdosa. Ya, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Kamu dosa, Ustaz dosa, kamu dosa. Monggo kembali kepada Allah dengan memohon ampun kepadanya daripada dosa-dosa yang kita amalkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin. Wa tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kalau sekiranya ya dosa itu ya dan dirinya mereka berharap supaya jauh saja. Jauh kamu jauh, jangan sama saya. Boh, macam-macam. Ya, itu. Yang dia khawatirkan tidak bisa jauh. Ini katanya Allah, wa tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Seandainya mereka bisa atau mau atau berkehendak, ya, antara dia dan dosanya jauh, tidak usah kumpul sama kita. Tapi dia tidak mau. Sebagaimana makhluk datang kepadanya. Kebaikan dan keburukan. Kalau kebaikan dia menggembirakan kepada kita. Ya, kamu banyak selawat, kamu banyak zikir, kamu banyak tilawatul Quran, nanti Allah ciptakan ya amal itu yang menggembirakan kamu di alam kubur atau di alam akhirat. Wa yuhaddirukumullahu nafsah, dan Allah itu ya mewanti-wanti kamu, ya, mewanti-wanti kamu atas dirinya. Jadi Allah karena punya siksa, ya, kamu ditakut-takuti, kamu diperingati, memperingatkan kamu sekalian, semua manusia, ya, semua manusia, tidak siapapun saja. Kalau kamu manusia, Allah memperingatkan kalian semuanya untuk segera kembali kepada Allah. Karena bila mana manusia itu tidak kembali kepada Allah dan taubat, maka Allah telah menyatakan sikap bahwa Allah akan menyiksanya. Ini pernyataan sikap dari Allah. Jika kamu tidak taubat, aku siksa kamu. Wallahu raufun bil ibad. Coba, Allah akan menyiksa kalian semuanya yang berdosa bila mana kamu tidak tahu taubat. Tapi katanya, dan Allah itu maha penyantun lagi maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Menyantuni, sudah kamu salah, sudah kamu dosa, dikasih tahu dulu sebelum kamu terlibat dari siksa Allah. Sebelum Allah menyiksa kalian semuanya, monggo kembali kepadaku. Karena kamu akan menemui aku dalam keadaan aku berkasih sayang kepadamu. Artinya kalau sudah mati, ya sudah selesai. Dia tidak taubat, ya sudah kena siksa dia. Katanya, sebelum aku menyiksa kamu, maka kembalilah kamu kepadaku. Karena aku itu sangat penyayang, penyantun kepada hamba-hambaku. Jangan saya paksa, aku menyiksa kalian semuanya, katanya Allah. Kembalilah kamu kepadaku. Sudah salah, ya, dikasih tahu. Dan sifatnya Allah Rauf, penyantun. Jadi ganas Allah SWT. Karena kalau Allah menyiksa itu tidak bertubi-tubi, tidak habis-habisnya. Bukan hanya Allah saja yang menyiksa, tapi semua makhluk-makhluknya dikerahkan untuk menyiksa dia. Di dalam neraka bukan hanya siksa api, tapi ada air panas, ada zakum, ada wanasyitati nashta dan macam-macamnya. Anjing-anjing yang menggonggong di sana. Di dalam api neraka menggonggong, mencabik-cabik orang yang masuk neraka dari orang kafir. Itu bertubi-tubi. Ada ular, ada kalajengkingnya, ada macam-macam. Di dalam neraka. Masa itu ada kehidupan? Itu kalau kamu misalkan lihat ular di dunia, masuk ke api ya mati. Tapi kalau api neraka,
apa ular neraka, tidak mati-mati. Jangan ular itu dibuat dari api, masa mati? Ya tidak mati. Bisanya 70 tahun setiap gigit dan dicabik-cabik, dia macam-macam sudah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah siksanya neraka, tidak sanggup makan enak kamu, tidak bisa duduk nyaman kamu, gelisah, nangis terus, melihat apa gambaran-gambaran yang digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau di Isra Mi'raj. Banyak itu cerita-cerita ya tentang cerita dari Nabi Muhammad SAW.